Menggapai Ikatan Cinta ini sebenarnya ada relatable sama Ikatan Cinta, tapi ini tuh dia menceritakan dari perspektif penontonnya. Jadi ceritanya di sini Diva itu, aku Bella Gratema, di sini berperan sebagai Diva. Diva itu adalah fans garis kerasnya Ikatan Cinta, dia suka banget sama Mas Al. Tapi di balik itu semua, di sini juga ada konflik keluarganya, karena di sini Diva itu ceritanya kenapa akhirnya menggebu banget mau ikut casting Ikatan Cinta, karena Diva itu mau cari kebenaran siapa sih orang tua kandungnya si Diva sebetulnya. Jadi akhirnya di series ini Diva ikut casting buat Ikatan Cinta, selain karena dia suka sama Ikatan Cinta, tapi ada pesan yang tersiratnya juga. Terus juga di series ini gak cuma cerita tentang anak-anak kuliah, tapi juga menceritakan tentang keluarga. Jadi ini juga buat aku pas aku nonton seriesnya juga heartwarming banget. Terus juga konfliknya juga menarik dan bikin penasaran pastinya. Boleh diceritain nggak sih baik Kak Salsa maupun Kak Bella ini gimana sih prosesnya bisa ikutan di menggapai Ikatan Cinta? Kenapa mau ngambil Iya. Oh, kenapa mau? Karena emang aku lihat ceritanya bener-bener seru banget dan baru pertama kali banget aku ada series jalan ceritanya kayak gini. Dan untuk bisa ada di series ini pun kita melewati beberapa tahap ya, kayak ada screen test, castingnya juga. Terus kalau misalnya udah pilih kita juga ada latihan dialog di sesi reading. Jadi emang nggak langsung bisa ada di series ini sih, peran di series ini. Jadi kita melalui tahap itu. Ya, dan menurut aku ini juga ceritanya cukup menarik ya, karena di cerita ini pun aku memposisikan biasanya aku ngerasa aku diidolain sama Orang lain. temen, tapi di sini posisinya aku yang mengidolakan seseorang yang menurut aku ini something new dan new experience buat aku. Ada kesulitan nggak sih waktu kan kamu kan di sini perannya kayak fans berat gitu, nah ya itu kesulitan nggak sih untuk jadi seorang fans gitu atau kamu? Menurut aku kesulitan pasti ada ya, di setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada kesulitannya. Sama di series ini juga, karena jujur Li, aku tuh tipikal bukan yang kayak fans sama sesuatu yang terlalu nunggu-nunggu dan kayak fangirling banget gitu. Tapi di series ini ceritanya aku justru kebalikannya. Jadi di situ mungkin tantangannya aku harus punya feel itu juga, terus juga aku harus nonton Ikatan Cinta, aku juga harus tahu jalan ceritanya juga. Dan itu menurut aku challenging, tapi melakukan research-nya itu yang seru, dan gimana caranya kita bisa berenang di dalam peran kita sendiri. Iya benar banget itu. Dan gak cuma peran Bella aja, tapi semua karakter juga punya challenging yang sama banget. Yang harus yang belum nonton Ikatan Cinta, yang benar-benar kita harus searching dulu gimana sih alur ceritanya, karena emang di beberapa persen tuh mengangkat dari Ikatan Cinta sinetronnya sendiri. Nah, melalui peran kalian berdua ini, peran masing-masing, pesan apa sih yang mau kalian sampaikan ke penonton? Pesan yang mau disampaikan ke penonton. Kalau misalkan dari aku sih pesannya mungkin, jadi di sini tuh Diva tuh orangnya bukan yang pesimistik gitu, dia tuh anaknya optimis banget dan dia tuh selalu mengejar apapun yang dia mau. Jadi menurut aku emang kita, kalau kita bermimpi, cobalah kalian beraksi. Jadi mimpi itu bakal tercapai kalau misalkan kita emang melakukan. Jadi kalau misalkan kita mimpi setinggi-tingginya tapi kita tidak melakukan suatu aksi, itu bakal jadi mimpi yang terbengkalai. Jadi kita harus tetap optimis, dan di saat kita berusaha itu emang harus benar-benar berusaha. Dan kalau misalkan kita udah merasa menyerah, nah disitulah gimana cara kita bisa usaha lagi. Makanya di sini juga kan Diva itu berteman sama banyak teman-temannya kan, dan di situ juga teman-temannya yang ngebantu Diva buat ngegapai mimpi itu. Iya benar banget, itu pesan-kesan dari series kita sih, Iya. yang benar-benar kayak info banget dari segi penonton ya, kamu dari segi penonton ya. Ada. Ada cerita sedikit ya, yang paling susah adalah waktu nomor 3 ya di Oh iya, barengan sama si Memeng sama Riza. Riza. Nah itu gimana cara menetralisirnya sehingga Cara kita menetralisir, pertama pasti kita, karena di dalam satu set itu nggak ada sutradara, pokoknya nggak ada director lah di dalam, karena kita scene traveling yang di dalam mobil dan kita cuma bertiga. Dan salahnya kita sebelum kita take itu, kita beneran bercanda. Jadi cara netralisirnya pasti kita kayak, please ayo kita serius, oke, sampai akhirnya kita bisa masuk ke dalam scene itu. Kadang nggak berani lihat matanya, Iya. apa kayak aku lihat Bella bagian sini ya, dia nggak distract sama sekali. Tapi
itu mungkin itu yang bikin kita fun ya di lokasi, karena nggak cuma monoton, kita harus serius tapi tetap ada bersandanya juga. Itu yang bikin kita bondingnya juga cukup bagus. Berapa menit tuh sampai akhirnya bisa konsentrasi? Ya lumayan, sekitar 5-10 menit ya mungkin. Kalau sutradara nggak ada, maksudnya yang ngarangin seperti apa? Oh kita dia tetap diarahin sama sutradara tapi cuma pakai HT. Oh. Iya, jadi kita di dalam mobil dikasih HT, mereka bilang action, kita berdialog. Lalu kebalikannya pada satu adegan lain itu kan ada yang berantem lebih besar ya. Nah itu justru kebalikannya malah jadi diem-dieman kayak begitu. Iya, kalau misalkan kita lagi scene besar yang sekiranya itu emang kita harus nge-build emosi yang cukup banyak, itu biasanya kita emang di lokasi tuh kita sering banget sebelum take kita selalu reading. Jadi kan kita take-nya nggak makan waktu ya. Jadi kita selalu reading, dan di reading itu biasanya emosinya juga udah kebentuk. Iya benar. Jadi kita udah hafal dialog, kita juga emosinya udah kebentuk. Jadi pas di on set kita udah tinggal take. Jadi kita udah fokus. Nah pas udah selesainya, biasanya kita untuk nurunin emosi nggak bisa langsung bercanda juga kan. Pasti kita butuh waktu sendiri dulu. Abis itu pas udah selesai. Jalanin udah. Waktu itu sampai berantem kayak begitu butuh waktu berapa lama? Normal. Itu mungkin setengah jam, 1 jam sampai kita yang bener-bener udah clear gitu. Karena itu menurut aku salah satu scene yang cukup berat, karena aku sampai berantem sama sahabatku pas SMP sendiri ceritanya. Aku sampai berantem sama Fahmi. Tunggu aja, pokoknya itu menurut aku itu seru banget. Untuk chemistry-nya sama Kariza kan Untuk syuting kita 1 bulan. Di Jakarta. Syuting ada yang di Jakarta, paling jauh kita syuting di Puncak. kan kamu ada skin bareng Riza ya, sama dipasangin sama Riza. Nah itu gimana sih cara bangun chemistry-nya sama Riza sendiri? Ya balik lagi ya, kalau misalkan di depan layar sama di belakang layar pasti kita tuh sebetulnya 180 derajat berbeda ya. Jadi kalau misalkan di belakang layarnya yang paling banyak kita lakuin adalah ngobrol pastinya, terus juga kita bangun karakter masing-masing sampai kita punya feel gitu loh. Jadi di set itu aku bukan Bella dan dia juga bukan Riza, tapi di belakang set kita Bella dan Riza, dan di situ kita pasti ngebangunnya pertama pasti kita banyak ngobrol, terus juga kita kalau di lokasi emang ngumpulnya bareng sih, mau kayak misalkan salah satu kan ceritanya kan enemy aku kan. Di sini kita nggak akur, tapi di lokasi kita akur banget. Jadi gitu, jadi kita bangun chemistry-nya pertama dari reading, terus juga kita di lokasi emang dekat. Oke, nah kamu kan di sini berperannya sebagai fans ya. Nah, bagi kamu sendiri arti fans itu apa sih? Buat aku sendiri fans itu segalanya, karena kalau misalkan nggak ada fans, nggak bakal juga sih aku bisa sampai di titik ini, karena mereka tuh yang bener-bener motivasi aku dari nol banget, dari aku gak ada apa-apa, kayak aku belum dikenal siapa-siapa sampai sekarang dikenal banyak orang, itu juga karena mereka. Dan menurut aku fans tuh setia ya, dia setia, bener-bener selalu ada, terus mereka tuh selalu ngebelain idolanya. Jadi sebagai idola mungkin aku harus menunjukkan sesuatu yang lain, jadi biar bisa menjaga mereka dan juga menjaga diri aku sendiri gitu. Pokoknya fans itu menurut aku penting banget dan udah kayak keluarga sendiri. Ada pengalaman ada fans fanatik gitu, pernah sampai ngapain gitu ke kakak sama? Oke, kalau fans fanatik menurut aku pasti ada ya, kayak, tapi aku seneng sih punya fans yang kayak gitu karena mereka tuh real gitu, dan dari mereka aku belajar untuk aku sampein di series ini. Jadi ceritanya Diva tuh di sini rajin banget ke lokasi, itu hampir setiap hari dia pulang kuliah dia ke lokasi syuting, dan emang bener fans-fans aku juga sering deh gitu, di saat aku syuting mereka datengin aku ke lokasi, terus mereka tuh salah satu support system menurut aku. Di saat aku capek terus mereka ada tuh, aku ngerasa jadi disayang gitu, jadi aku semakin semangat. Terus kalau aku lagi down juga mereka ngerti. Jadi seorang fans tuh harus pengertian, dan kita seorang idola juga harus memberikan pengertian yang lebih juga gitu. Ya benar, fans itu kadang tuh dia bener-bener support system yang kuat banget untuk kita. Kalau misalnya ini kita lagi capek atau apa, malahan mereka tuh bisa jadi titik dimana build kita semangat lagi, buat kayak semangat, ayo bikin apa syuting dengan bagus atau apa, karena
hasil kita syuting pun sebenarnya bukan buat kita tapi buat mereka sendiri. Gitu. Dan di series ini juga cukup menggambarkan ya, kayak kehidupan fans tuh kayak gimana sih, kayak contohnya Diva pasang poster di kamarnya, terus juga ke lokasi bawa kado dan real. Kayak aku merasakan itu, dan pas aku di posisi itu aku jadi ngerasa, oh ini ya rasanya jadi fans tuh, kita di depan gerbang nungguin idola kita panas-panasan. Kok emang bener ada nyatanya kayak gitu.